Dirjen Bea Cukai musnahkan rokok dan miras ilegal senilai puluhan miliar rupiah. Ribuan pelajar di Bandar Lampung mendapatkan vaksinasi COVID-19. Tabi pun. Selamat pagi pemirsa iNews di Bandar Lampung dan sekitarnya. iNews Lampung kembali hadir ke hadapan Anda selama 30 menit ke depan. Dirjen Bea Cukai Bandar Lampung memusnahkan rokok dan miras ilegal. Diperkirakan nilai barang yang dimusnahkan mencapai puluhan miliar. Pemirsa, bersama saya Citra Ramadanti, inilah iNews Lampung selengkapnya. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bandar Lampung memusnahkan barang bukti hasil penindakan berupa rokok dan miras ilegal. Diperkirakan barang bukti yang dimusnahkan senilai 32,4 miliar rupiah dengan kerugian negara 21,3 miliar rupiah. Barang bukti hasil penindakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bandar Lampung ini merupakan penindakan sejak periode Juli 2020 hingga Mei 2021 senilai 32,4 miliar rupiah. Barang bukti puluhan juta batang rokok dan ribuan botol miras ilegal ini dimusnahkan dengan cara dilindas menggunakan alat berat dan dibakar di kawasan Pelabuhan Panjang, Bandar Lampung. Adapun barang bukti yang dimusnahkan yakni 29 juta batang rokok ilegal tanpa cukai senilai 30 miliar, 1.233 botol minuman keras mengandung etil alkohol ilegal dengan total nilai 159 juta rupiah, serta barang impor ilegal berupa barang elektronik, benih tanaman, dan majalah pornografi bernilai 1,6 miliar. Mei 2021. Jumlah yang dimusnahkan untuk rokok itu sebanyak 29,6 juta batang, gitu ya, kurang lebih seperti itu. Untuk barang-barang sendiri Bu, dari mana saja Bu itu Bu yang kita amanin Bu? Untuk rokok yang masuk wilayah Lampung ini, itu sebagian besar adalah hasil produksi rokok ilegal dari wilayah Jawa yang masuk melalui pelabuhan Bakahuni, kemudian ada juga yang masuk lewat kiriman pos, gitu ya. Itu semuanya rokok-rokok ilegal. Atas penindakan ini, Bea Cukai Bandar Lampung telah menindaklanjuti perkara sesuai dengan pelanggaran masing-masing dengan mengenakan sanksi berupa denda administrasi maupun sanksi pidana melalui proses penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Puluhan aparat gabungan Polri, BNN Lampung Selatan, dan petugas lapas merazia sel tahanan warga binaan pemasyarakatan kelas 2A Kalianda Lampung Selatan. Dalam razia besar-besaran ini, petugas menemukan beberapa senjata tajam yang berada di kamar warga binaan. Petugas gabungan merazia kamar hunian Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Kalianda Lampung Selatan. Razia dilakukan oleh anggota Polres Lampung Selatan, Badan Narkotika Nasional Lampung Selatan, anggota TNI, dan dibantu dengan petugas lapas setempat. Tim menyebar ke 4 blok hunian. Petugas BNN Kabupaten Lampung Selatan juga menunjuk warga binaan pemasyarakatan dan pegawai lapas kelas 2 Kalianda untuk dilakukan tes urin secara acak. Petugas mengamankan beberapa barang terlarang dari dalam kamar hunian warga binaan. Di antaranya beberapa senjata tajam jenis cutter dan pecahan botol kaca. Dalam tes urin secara acak kepada WBP dan pegawai lapas kelas 2A Kalianda tidak ada ditemukan hasil yang positif menggunakan narkoba. Kita berhasil mengamankan di 4 blok, baik blok A, B, C, dan D, beberapa barang yang kita sita yang memang seharusnya nggak boleh. Kayak contoh sendok,
Karter. Ini hasil razia kita ini. Nah, hasil razia ini kita sita, kita akan kumpulkan di lapas. Nanti akan kita musnahkan juga ya, Bang? Iya. Akan dari pihak apa saja akan memusnahkan. Alat komunikasi ilegal dan narkoba kami tetap akan menggandeng dari BNNK maupun dari Polres untuk terus razia ke dalam. Mudah-mudahan hasilnya semakin baik hingga lapas situasinya kondusif dan sesuai dengan harapan kita, lapas jadi lapas bersinar. Usai razia, petugas menggelar deklarasi perang terhadap alat komunikasi ilegal dan narkotika di dalam lapas kelas 2A Kalianda. Deklarasi untuk mencegah peredaran alat komunikasi ilegal dan peredaran narkoba di kamar hunian warga binaan pemasyarakatan. Dari Lampung Selatan, Heri Pulistiawan, iNews melaporkan. Wali Kota Eva Duyana mengaku masih membuka ruang bagi pengusaha bakso Sony untuk menyelesaikan permasalahan pajak. Tapi Eva menegaskan bahwa penggunaan tapping box merupakan peraturan yang harus dipatuhi sesuai dengan arahan KPK. Hingga kini penyelesaian masalah pajak bakso Sony masih dalam pemeriksaan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah atau BPPRD Kota Bandar Lampung. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana mengaku masih membuka ruang bagi pengusaha bakso Sony untuk menyelesaikan permasalahan pajak tersebut. Pemkot juga siap menerima masukan dari pengusaha bakso Sony. Namun, penggunaan tapping box itu merupakan ketentuan hukum yang harus dipatuhi sesuai dengan arahan KPK. Tapi ya sudah sebagai wali kota profesional. Nah, makanya mudah-mudahan deh kalau misalnya seperti ini kita Kota Bandar Lampung, Bunda Eva pribadi masih membuka peluang bagi niat baik dari bakso Sony untuk memakai tapping box yang ada itu bukan punya kota, itu punya pusat dari KPK dan kami dipantau oleh KPK dan mohon kepada Sony juga kita tolong kerjasamanya supaya ya itu tadi kalau kita kerjasama yang baik dan kalau misalnya nggak mau ini datang deh ke Dewan kita ngomong aja apa yang perlu dilakukan, apa sih masalahnya. Sebelumnya, tim pengendali pemeriksaan pengawasan pajak daerah atau TP4D Bandar Lampung menyegel 12 gerai bakso Son Haji Sony. Seluruh gerai bakso Sony disegel karena masalah pajak yang belum selesai dan kurang optimalnya penggunaan tapping box. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Pemkot Bandar Lampung mengagendakan pemanggilan pemilik gerai bakso Sony untuk melengkapi kelengkapan berkas dan data pajak. Pemkot memberikan waktu hingga 14 hari agar pihak bakso Sony melengkapi berkas pajak. Pasca penyegelan seluruh gerai bakso Sony di Bandar Lampung, manajemen bakso Sony memenuhi panggilan pemerintah Kota Bandar Lampung untuk dilakukan pemeriksaan terkait tunggakan pajak. Kepala BPPRD Bandar Lampung, Yanwardi, mengaku pihak bakso Sony telah mendatangi Pemkot untuk pemeriksaan pajak yang diwakili oleh kuasa hukumnya. Namun kedatangan kuasa hukum bakso Sony masih belum bisa memenuhi permintaan dari Pemkot Bandar Lampung terkait pemberkasan soal pajak. Yanwardi juga meminta kepada pihak bakso Sony untuk tidak berlarut-larut menyelesaikan permasalahan pajak dan tidak melebar ke masalah lain. Pemkot selama ini telah memberikan kelonggaran kepada pihak bakso Sony, yakni berupa peringatan dan mengundang pihak bakso Sony untuk menyelesaikan masalah pajak tersebut. Kita nggak perlu berlarut-larut, kita nggak perlu masuk-masuk ranah-ranah politik, kan? Kita nggak perlu mengalih-alihkan alibi. Yang kita datakan ini audit ini adalah pajak, bukan urusan tenaga kerja, urusan tidak makan itu kan, gitu kan? Urusan mereka lah itu ya. Yang penting kita urusan pajak ya. Kita minta kejujuran pajaknya, transparan potensi pajak daerah dan pajak pusatnya. Kita mau itu aja, selesai urusannya, nggak usah perpanjang-panjang. Diketahui tim pengendali pemeriksaan dan pengawasan pajak atau TP4D Pemkot Bandar Lampung menyegel 12 gerai bakso Sony yang ada di Kota Bandar Lampung.
sehingga TP4D telah menyegel seluruh gerai bakso Sony yang berjumlah 18 gerai yang ada di Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan liputan tentang ribuan pelajar di Bandar Lampung mendapatkan vaksinasi COVID-19. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih menyaksikan iNews Lampung. Upaya percepatan vaksinasi COVID-19 terus dilakukan di Lampung. Kali ini vaksin menyasar kepada ribuan pelajar guna mempersiapkan pembelajaran tatap muka agar terbentuknya herd immunity. Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, vaksinasi massal COVID-19 yang dilakukan oleh tim Bidokes Polda Lampung ini difokuskan dengan sasaran pelajar tingkat SMP, SMA, dan mahasiswa. Sedikitnya 1.500 pelajar peserta vaksinasi antusias mengikuti serbuan vaksinasi massal yang dilaksanakan di kawasan Gedung Geraha Wangsa, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Satu persatu peserta vaksinasi COVID-19 menjalani proses registrasi, pengecekan kesehatan dengan diwajibkan menerapkan protokol kesehatan. Kan kuatnya kan sengaja bervaksin kan biar aku sih nggak gampang kena COVID kan. Jadi harus divaksin. Kesini sama siapa tadi, Dek? Sama ayah. Sama ayah. Polda Lampung terus melakukan serbuan vaksinasi sebagai upaya membantu percepatan vaksinasi khususnya di Provinsi Lampung. Serbuan vaksinasi saat ini difokuskan untuk suntikan vaksin pertama bagi kalangan pelajar dan mahasiswa. Melayani dari SMA di seluruh Bandar Lampung ini. Bahkan ada yang di luar Bandar Lampung juga kita layani. Kita mengejar target kita PTM ini semua anak-anak kita ini sudah tervaksin. Sehari kita ada 3 titik. Jadi sehari ada yang Polri melaksanakan di Bandar Lampung saja itu 5.000. Tetapi kalau untuk Provinsi Lampung 20.500 per hari. Per hari, Pak ya? Banyakin. Sebanyak 20.000 dosis vaksin tahap pertama disediakan di 3 titik lokasi kegiatan serbuan vaksinasi massal di Kota Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Warga Pekan Waisindi, Kecamatan Penggawa, Pesisir Barat mengeluhkan fasilitas kamar mandi, cuci dan kakus atau MCK setempat. Warga tidak bisa memanfaatkan fasilitas yang dibangun dengan anggaran sebesar 350 juta rupiah ini karena tidak ada sarana air bersih dan listrik. Inilah bangunan MCK yang terletak di Pekan Waisindi Hanuan, Kecamatan Karya Penggawa, Pesisir Barat. Sejak selesai dibangun pada tahun 2020 silam, MCK dengan 6 pintu ini belum difungsikan oleh warga lantaran tidak tersedianya sarana air bersih sebagai keperluan mandi cuci kakus mereka. Tak hanya air, instalasi listrik dan pompa air yang sudah tertanam pun tak bisa digunakan karena bangunan itu belum terpasang aliran listrik atau KWH. Padahal tak sedikit rumah di sekitar lokasi itu belum memiliki fasilitas kamar mandi dan toilet yang baik. Warga yang ingin menggunakan fasilitas MCK untuk buang air kecil saja harus menunggu hujan atau membawa air dari sumber mata air yang jauh. Dipakai? Iya, pakai kita nggak ada es. Tapi airnya, kalau hujan ya bisa airnya ada. Kalau nggak hujan, ada airnya? Nggak ada airnya? Bawa. Oh, ember? Iya. Oh. Nah, ini bawa apa ada ini kalau nggak ada airnya? Ya nggak ada. Bawa ember. Bawa ember? Kalau ada hujan, ada air kita. Kalau nggak hujan, ngambil di sana jauh. Jauh ngambilnya? Jadi kalau mau pakai WC ini bawa ember? Iya. Mengacu dari data yang ditampilkan Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik atau LPSE Lampung, pekerjaan konstruksi pembangunan MCK tersebut bersumber dari APBD Provinsi Lampung
tahun anggaran 2020 dengan pagu anggaran sebesar 350 juta rupiah. Proyek milik Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung ini dikerjakan oleh CV Karya Jaya Utama yang beralamat di Kelurahan Pasar Ulu 1, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat. Namun pihak dinas dan kontraktor belum bisa dimintai keterangan terkait bangunan MCK yang menurut warga tidak berfungsi. Dari Pesisir Barat, Enrico Ngantur, iNews melaporkan. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana meminta pengurus Persatuan Olahraga Bilyar Seluruh Indonesia atau POPSI untuk mengenalkan bilyar. Pengurus diharapkan dapat menggelar turnamen secara rutin sehingga dapat memunculkan pebilyar berprestasi dari kota ini. Hal ini dikatakan Wali Kota saat mengukuhkan pengurus POPSI Bandar Lampung periode 2021-2025 di City Bilyar Plaza Lotus. Eva juga meminta kepada kepengurusan yang baru untuk mengenalkan olahraga bilyar di sekolah-sekolah dari tingkat SMP hingga perguruan tinggi melalui open turnamen. Bahkan orang nomor 1 di Kota Bandar Lampung ini siap mengadakan open turnamen Piala Wali Kota sehingga bisa melahirkan atlet bilyar berprestasi. Rencana turnamen kan kita sebentar lagi. Nah, kemarin Bunda udah bilang, Pak Umar adakan Piala Wali Kota Cup. Ya, terus nanti juga ada nanti sekolah-sekolah dari SMP, SMA, perguruan tinggi, umum, dan kantor-kantor nanti kita adakan. Dan juga perusahaan-perusahaan, karena kalau kita perhatikan kan bilyarnya hanya orang-orang tertentu. Nah, mudah-mudahan juga Pak Umar harus bisa bahwa ada juga di sini untuk anak-anak. Kita mau cari bibit-bibit harus ada tempat latihan. Nah, mudah-mudahan ada privat untuk di bilyar yang ada di tempat Kota Bandar Lampung. Pengurus POPSI Bandar Lampung berjanji akan melakukan pembinaan kepada atlet. Pengurus juga akan berkoordinasi dengan pengurus POPSI provinsi untuk memantapkan program POPSI ke depan. Kita akan melaksanakan rapat internal pengurus dulu dalam rangka menetapkan program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan baik dalam waktu jangka pendek, menengah maupun dalam jangka panjang. Ini yang harus kita bahas dulu bersama tim. Nah, setelah itu baru kita melakukan langkah-langkah berikutnya, termasuk konsolidasi dengan semua klub-klub yang ada. Kenapa demikian? Karena kita kan tadi apa kata Bila, bahwa ke depan ini kita harus bagaimana kita merubah mindset dulu. Bahwa bilyar ini adalah benar-benar kita adalah olahraga. POPSI optimistis bisa menjaring bibit unggul di Bandar Lampung dan siap bersinergitas untuk memantapkan kegiatan program Wali Kota di antaranya Piala Wali Kota. Dari Bandar Lampung, Ruslana S. iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan liputan tentang Desa penghasil tungku dari Lampung Timur. Sesaat lagi hanya di iNews Lampung. Desa Brajaluhur, Kecamatan Braja Selebah, Lampung Timur, terkenal sebagai Desa Sejuta Tungku. Di desa ini, hampir seluruh warganya bekerja sebagai pembuat tungku, dan perangkat memasak ini tidak hanya terjual di luar daerah, tapi hingga ke luar negeri. Pemirsa, laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Bersama kita cegah penularan COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan, seperti memakai masker, hindari kerumunan, dan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Terima kasih dan sampai jumpa. Nama desa ini adalah Desa Brajaluhur. Salah satu desa yang termasuk dalam Kecamatan Braja Selebah ini juga terkenal dengan nama Desa Sejuta Tungku.
Sebuah tugu atau monumen tungku dibangun di desa yang terkenal sebagai produsen tungku berkualitas. Bukan tanpa alasan jika nama itu melekat kepada desa yang berbatasan dengan Taman Nasional Waikambas. Awalnya, sebagian besar warga desa bekerja sebagai petani. Namun, beberapa warga mencoba mendapatkan tambahan penghasilan dengan membuat tungku dari tanah liat. Keputusan warga membuat tungku ternyata tidak salah. Secara perlahan, peralatan memasak produksi warga desa Brajaluhur merambah berbagai daerah, mulai dari Jawa hingga Kalimantan. Bahkan kini tungku produksi warga desa terjual hingga ke Malaysia dan Thailand. Meski saat ini warga telah menggunakan LPG untuk memasak, tungku dari tanah liat ini tetap laku. Dalam sebulan, warga desa dapat mengirim 2.000 hingga 3.000 tungku. Harga satu tungku ukuran sedang sekitar Rp20.000. Ke 20 per tungku. Per tungkunya. Ini dikirim ke mana aja Pak ya? Ke Jawa. Daerah mana aja Pak? Ke Jawa Tengah sama Cilacap itu ya menyebar ke Jawa Tengah, ke Purbalingga, Cilacap, ke Pegombong. Gitu ya. Selain daerah Jawa di mana aja Pak ini Pak? Sumatera, tapi Sumatera untuk wilayah orang lain. Oh gitu Pak ya. Emang di sini semua pengrajin tungku Pak? Iya, rata-rata 90% pengrajin tungku. Gitu. Sejak tahun berapa ini Pak? Sekitar tahun 95 Pak ya. 95 Pak ya. Tungku asal desa Brajaluhur ini sudah tembus ke pasar ASEAN seperti Malaysia dan Thailand. Untuk luar Lampung, Pulau Kalimantan dan Jawa merupakan tujuan pemasaran tungku. Meskipun warga sudah beralih ke LPG, kebutuhan akan tungku tetap tinggi. Awal mulanya tungku ini diproduksi dengan model sederhana, mulai dari tahun 90-an, sehingga bisa dibuat tungku seperti ini mulai sejak tahun 95. Awalnya masyarakat di Dusun 4 ini semua adalah petani tanggung karena hasil pertaniannya sangat minim, sehingga beralih kerja memproduksi tungku. Tungku dari Brajaluhur ini adalah tungku satu-satunya produksi tungku yang terbesar di Indonesia. Sedangkan profesor tungkunya juga ada di desa Brajaluhur ini. Asal muasal tungku yang sekarang beredar sudah tingkat nasional, bahkan sudah pernah sampai ke luar negeri, itu asalnya dari desa Brajaluhur. Meski menjanjikan, perajin mengeluhkan kesulitan bahan baku dan modal. Produksi menurun dari 100 hingga 200 tungku per hari menjadi hanya separuhnya. Perajin berharap pemerintah dapat memberikan bantuan modal agar dapat meningkatkan produksi. Dari Lampung Timur, tim liputan iNews melaporkan.